Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang kami muliakan Bapak Kiai pengasuh Pondok Pesantren Kiai Maksum, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kesehatan kepada beliau, para ustadz, jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, yang insya Allah saat ini sedang mendapatkan keberkahan dari Allah. Sekali lagi mari kita syukuri karunia yang sangat besar nilainya ini. Di akhir zaman masih ada sekelompok umat yang mau mendatangi majelis taklim. Karena terus terang kalau dihitung-hitung, contoh tadi malam katanya ada wayangan, semangat mana nonton wayang atau datang ke majelis taklim? Nonton wayangan sampai subuh, hilang tahajudnya, hilang tilawahnya, asik sekali. Pengajian kalau hari sekarang kita buat 3 jam mau? Masya Allah. Ternyata emang akhir zaman betul. Mungkin ada tontonan malam, ada campur sari ya. Jangan ditanya. Dan yang berjilbab juga banyak yang nonton. Maka sekali lagi, sekalipun kita tetap tidak boleh sombong, tidak boleh merasa lebih dari yang lain, tapi kita wajib menikmati pemberian Allah dalam bentuk semangat untuk bersama-sama. Karena sesungguhnya
Yang paling kita harapkan jemaah ini berlanjut menjadi suatu zumaro, menjadi satu barisan untuk ke surga bersama-sama. Ibu, bapak, rombongan ke surga itu sudah terbentuk sejak di dunia loh. Jadi ada rombongan campur sari, ya ada, ya. Rombongan jemaah pengajian Ahad pagi rahmatan lil alamin ada. Rombongan ramal-ngeramal itu ya ada. Maka Allah itu menghimpun wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Satu zumaro. Yang ke neraka juga sama, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro, sama. Maka mari kita putar ulang, kita tanya-tanya, aku iki kerep karo sapa ya? Maaf Bapak Ibu, kula mboten saged cara Jawi ingkang halus, kula saking Madura, mangke kula campur-campur mawon nggih. Menawi kasar jangan dirasani loh, ngerasani ustadz itu double dosanya. Jadi oh tibanya ya baik tibanya aku ki kerap karo ustad, wah aku ki kumpul karo majelis taklim, oh aku ki kerap. Insya Allah rombongan ini terus bahkan ini yang sangat asik berita ini ya. Ada sebuah kisah memang sekelas ulama-ulama besar. Ternyata ibu bapak, kebiasaan orang yang sudah masuk ke surga itu ngingat-ingat temennya yang tidak ada. Maka kalau punya kenalan orang alim jangan sampai hilang ya, jangan sampai hilang. Orang-orang yang di surga itu sering bertanya kepada Allah, ya Allah, dulu itu tiap Ahad pagi itu bareng budal pengajian, kok tidak ada di surga, kemana dia ya Allah? Maka Allah menjawab, dia di neraka. Kalau kamu mau bantu, mau nolong, asal dia punya iman kecil saja, tolong dia di neraka. Maka syafaat itu tidak hanya dari Rasulullah, tidak hanya dari Al-Quran, tidak hanya dari puasa, tapi syafaat itu bisa muncul dari sahabat-sahabat kita, dari orang-orang alim. Ibu, karena lebih banyak ibunya yang saya panggil ibunya. Betul, betul. Santai-santai mawon nggih, yang sepuh monggo selonjor. Kayak yang sudah asam auratnya tinggi, mboten apa-apa. Adab, memang adab majelis taklim itu duduk bagus, yang depan pahalanya beda ya. Tapi karena ini pengerasnya memenuhi ruangan, insya Allah depan belakang mudah-mudahan sama ya. Yang ngantuk, yang senden, enak jadi pendengar tuh Pak. Jadi pendengar itu jelas surga, yang bicara ini belum tentu. Satu, ngarep amplop apa ora? Ini amplop sing diharep-harep, ya guru oleh amplop kuwi. Kok nih oke sing seneng, oke sing ngrasani api, aduh, mongkok gede hati ini. Itu sing ceramah. Maka Allah lewat Rasulnya, ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim, panjang hadisnya itu, justru yang menikmati sengatan neraka pertama kali itu orang-orang hebat loh. Orang-orang hebat. Pertama orang yang mati syahid, pahlawan nasional. Dia ketika diperiksa dalam hadis itu, diperiksa oleh Allah, ini filemu, kamu ingat? Ya Allah,
saya mati dalam keadaan membela agama, membela negara. Bohong kamu, kata Allah. Kamu dulu sudah puas, kuburanmu tertancap bambu runcing, tertulis pahlawan nasional, orang nyebut kamu pemberani. Sudah selesai semua itu, sudah kamu terima. Kamu dulu berjuang hanya ingin dikatakan pemberani, maka malaikat seret orang ini. Ini justru yang menikmati sengatan neraka itu orang yang mati syahid tapi hatinya tidak bersih. Yang kedua, yang dermawan, hartanya habis untuk bangun masjid, sering masuk koran, masuk TV. Setelah diurus-urus ternyata terselip. Kalau sudah masuk TV, sering koran nyebut-nyebut, waduh bangga Pak. Ya sudahnya dapat sebutan di dunia. Sing paling bahaya yang terakhir, ahli baca Al-Quran, Ustadz Samsul Huda tadi itu ya, saya yang ceramah itu fakih, ahli agama. Ternyata dia itu hanya bangga ketika orang lain mengatakan, enak kalau ceramah. Ya sudahnya dapat itu. Maka yang aman itu yang senden itu ya, yang senden sambil ngantuk itu aman itu. Surganya pasti. Kula boten senden apa. Ini saya juga bingung. Sebetulnya saya ingin duduk di bawah tapi kena disiapkan ya, karena dulu pernah ada kisah begini. Ustaz tidak tahu nih Ustaz benar apa enggak cara menerjemahkan. Seorang Imam Ahmad suatu ketika jalan terus melihat sebuah majelis taklim seperti ini. Ternyata jadi Ustaz itu santrinya. Lah yang lucu dalam kisah itu, si ustadznya itu dipayungi, duduknya enak pokoknya lah. Terus yang dengar itu kepanasan. Terus Imam Ahmad, oh gak beres santriku ini, pulang. Tapi hebatnya Imam Ahmad, cara negor santrinya itu tidak ditegur langsung. Orang yang negor seorang di depan orang banyak itu bukan negor. Kata Imam Syafi'i itu menghina. Maka Imam Syafi'i marah besar ketika diingatkan di depan orang banyak. Maka Imam Ahmad mencari waktu yang sangat tepat. Dia tahu muridnya itu ahli baca. Beliau datang jam-jam 10 malam. Totok-totok pelan sekali. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Ustaz, ada apa kok malam-malam? Istrimu sudah tidur apa belum? Oh sudah, Ustaz. Ini saya kemarin lihat kamu ngisi pengajian. Kamu itu duduknya enak, yang ngaji duduknya tidak enak. Itu tidak boleh loh katanya. Tapi wallahu a'lam, ini mungkin penghormatan pada si penceramah mungkin, mudah-mudahan. Tapi izinkan saya duduk di sini ya Bu ya, tidak apa-apa Bu ya. Bapak halal. Bapak Ibu sekalian, saya akan bincang-bincang santai. Ada sebuah berita besar, kunci sukses, salah satu kunci sukses untuk sukses dunia dan akhirat. Sederhana, tidak perlu mikul, tidak perlu keluar, tidak, sederhana sekali. Menarik memang. Mosok sih, padahal ada ayat afasibatum antadkhulul jannah, apakah kamu mengira masuk surga ya? Padahal kamu belum diuji gini. Tapi ini betul, ini kunci yang pertama tentang prasangka. Allah berfirman insyaallah di surat Al-Baqarah 195, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang berbuat baik. Ditafsirkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, yang dimaksud berbuat baik ini adalah berprasangka baik kepada Allah. Saya ulangi, berprasangka baik kepada Allah. Salah satu amalan hati yang sangat agung yang perlu kita nikmati, karena ini kata Ibnu Mas'ud, pemberian terbesar selain iman
dari Allah adalah ketika orang itu punya prasangka baik kepada Allah. Maaf lho Pak, enteng sekali hadisnya, ana inda abdudanibi, sungguh Allah itu bersama dengan kerentek hambanya, prasangka hambanya. Nih jenengan yakin hidupnya ini pasti bahagia, jenengan yakin keluarganya akan ditata oleh Allah, jenengan yakin akan sembuh dari sakit, jenengan yakin bahwa tiap malam sanggup bangun malam untuk tahajud kepada Allah, insya Allah itu yang akan diberikan. Tapi sebaliknya Bu, belum sudah begini, ketok ya aku kere Yesus ini, lebih ora kere, kondisi ini koyok ngene, ini dilarang Bu, dilarang keras, karena Allah memberi persis kerentek hambanya. Maka jangan pernah terbesit, bahkan yang paling luar biasa ketika kita berangan-angan bahwa besok mati saya ini, insya Allah saya mati dalam keadaan sukses, mati husnul khotimah. Jangan pernah merasa bimbang bahwa kelak matinya akan mengalami suatu hambatan, karena ada sebuah hadis yang luar biasa. Rasulullah bersabda, la yamutun ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanni billah. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Maka mari kita lihat kapan kita harus berprasangka baik. Yang pertama, ketika kita bertobat kepada Allah. Bapak Ibu, jenengan ada dua pilihan, tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat, atau jenengan kumat tobatnya nunggu setelah umur tua, tahu-tahu belum tobat makek. Apa makek itu apa? Pilih yang mana? Maaf, banyak hamba-hamba Allah yang takut bertobat katanya karena takut kumat. Satu kata kuncinya, ketika jujur untuk taubat dan akan berhenti, tapi ternyata kok mengulangi lagi. Hadisnya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Tidak perlu diseminarkan di Pondok Arisalah ini, karena hadis ini jelas. Boleh Pak ngerasani, bareng ngerasani, duh ya Allah ini dosa besar ya Allah, minta maaf ya Allah, minta maaf, saya tidak akan mengulangi. Seminggu lagi ustadznya dirasani, sebulan lagi kumat lagi. Ini Pak lebih baik daripada orang yang sama sekali tidak mau bertobat. Maka fakultus taufiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidakum bi amwalin wa banin, dan seterusnya. Sungguh taubat itu sering akan istighfar. Beberapa hadis juga mengatakan, tadi ayat ya, insya Allah di surat Nuh ayat 10-13 insya Allah. Allah turun ke langit bumi di 2/3 malam, satu mencari orang yang taubat, mencari orang yang beristighfar, yang istighfar. Yang kedua, cari orang yang minta kepada Allah. Maka kalau misalnya terpaksa, naudzubillah, tapi niatnya memang betul-betul ingin berhenti, kok kumat, hadis itu ditutup begini,
I'mal ma syi'ta faqad ghafartalak. Hadisnya ditutup, silahkan berbuat sekehendakmu, karena aku pasti mengampuni kamu kalau kamu minta maaf. Rasulullah beristighfar di hadis dikatakan lebih dari 70, di Riyadhus Shalihin itu dikatakan lebih dari 100. Saya ingin buah dari ngaji pagi ini, jenengan berani bersumpah kepada Allah, bermuahadah, tidak mau keluar rumah sebelum beristighfar berapa? Silahkan. Kalau Rasul minimal 100, kalau Fauzan berapa ribu yang pantas? Kalau jenengan berapa ratus yang pas? Jenengan ngaji ini rahmatal lil alamin sudah berapa tahun? 4 tahun. Kalau 4 tahun tuh S1 sarjana. Coba dikontrol, ini karena saya guru Pak ya. Coba dikontrol, setelah ngaji apa yang berubah? Jam pinten rata-rata bangun malam? Jam 4. Aduh. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pak, kalau ingin maqaman mahmuda, makomnya dimuliakan oleh Allah, tempatnya keluarganya dimuliakan, lakukan tahajud. Dari ngaji 4 tahun ini harus diurus. Apa yang berubah? Maka saya minta istighfar Bu. Berani bersumpah tidak mau keluar rumah sebelum istighfarnya lengkap. Mu'ahadah. Mu'ahadah itu berjanji kepada Allah. Pak, kalau tidak dinilai ngaji itu susah lah Pak. Ngaji terus, bangunnya kesiangan terus. Ada apa ini? Kalau Rasulullah jelas ya. 1, tahajudnya jelas, tilawahnya jelas, bahkan sekarang ada one day one juice, odot. Kalau tidak bisa one day one odot, odol. One day 1 hari 1 lembar. Odol one day one lembar. Jenengan berapa hisib, berapa juz setelah ngaji 4 tahun ini? Hati-hatilah, jangan-jangan nanti kemana-mana ngaji tapi tidak ada yang berubah. Ini yang bahaya, karena jenengan habis pulang ini sudah ditunggu siapa? Syaitan. Itu di pagar-pagar itu banyak itu nanti setelah pulang digoda terus, apalagi yang tidak ikhlas pasti kalah. Yang menang dari godaan setan bukan orang pinter, tapi orang ikhlas. Ilal mukhlasin. Bapak-bapak masjidnya rutin 5 waktu. Saya berani ngajak. Saya tidak akan ngajak kalau saya tidak melakukan 5 waktu. Tidak ada yang lebih besar daripada panggilan Allah di 5 waktu. Tidak ada. Tidak ada bisnis yang lebih menggiurkan daripada tawaran azan untuk segera mendatangi panggilan Allah. Kenapa Mekah Madinah itu makmur? Karena kalau azan semua ditutup. Toko emas hanya ditutup korden, ditinggal. Mbok jajal di Ponorogo toko emas ditutup, ditinggal ke masjid. Maka tanya terus, urus terus. Bahkan kalau berani tidak pernah lepas wudu. Ini yang sudah sepuh-sepuh ini seharusnya meniru Rasul ya. Ya memang berat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini beratnya penceramah. Saya kemarin dapat ujian besar, Pak. Ada orang jahat, lalu ada saran orang lain, dibales. Wah, sampean punya kesempatan untuk balas. Saya bilang, nih jenengan iso. Kalau saya sering ceramah di depan orang banyak. Nih ono wong jahat,
balesin karo kebaikan. Apa tidak berat ini? Baik pada orang baik, tidak usah ngaji, bisa. Memberi pada orang yang sering memberi, gak usah ngaji, bisa. Sakit apa nggih? Tapi saya kalau tiang boten saya sakit. Antasilaman koto aka. Ada orang satru tapi junungan nongol terus, nyopo terus, sakit. Seharusnya sakit. Kenapa? Jemaah majelis taklim beda dengan jemaah campur sari. Jemaah wayang beda. Berbuat baik kepada yang tidak baik, memberi kepada yang kikir. Wa tu'ti man haramaka. Berat Ustadz yang menyampaikan hadis ini, berat. Saya diuji kemarin. Saya punya kesempatan untuk membalas karena dia butuh saya, tapi saya bilang, saya justru ini, saya anggap ini sudah datang rahmat Allah nguji saya. Kalau saya bisa berbuat lebih baik pada orang itu, saya lulus. Memberi kepada orang yang sering ngeteri, nah kabeh wong saged nggih Bu. Wonten kenduren jenengan dilewati boten diparingi, terus besoke bales nguasa diketok-ketokne ben podo puas toh, puas tapi ujungnya kemana? Ke neraka. Ke neraka. Maka seharusnya memang orang yang kesentuh hatinya harus punya perbedaan dengan orang yang tidak pernah ngaji. Ya karena waktu nanti tidak selesai, mudah-mudahan tidak puas. Yang kedua, ketika kita berdoa, berprasangka kepada Allah, ketika berdoa ud'uni astajib lakum, berdoa ragu tidak akan dikasih. Jenengan alhamdulillah kok suatu saat pernah dekat di Ka'bah, ada yang pernah umroh, pernah haji, lalu matur ke Allah, ya Allah, saya hambamu yang paling jelek ya Allah, tapi hamba pingin sekali sering kesini. Diyakini, yakin, kelakon Bu, insya Allah saya sebelum mati pasti saya bisa umrah atau haji, yakin saya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Tidak banyak orang yang berdoa yakin. Contoh, besok wayahe bayar utang tagihan, lah kok ndilalah dompetnya sik kosong. Lalu ingat istighfar itu pembuka rezeki. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan menata keluarga dan hartanya lewat istighfar. Istighfar yakin. Coba lihat nanti. Atau jenengan kalau yakin punya sesuatu di eman-eman, ada orang butuh, bismillahirrahmanirrahim, duit iki tak kekno pisan. Padahal iki calon untuk membayar SPP ini anak bulan depan. Lalu matur ke Allah, ya Allah, saya berikan kepada pergerakan ini ya Allah, tapi tolong gantinya jangan sampai bulan depan, karena bulan depan ini saya pakai untuk bayar SPP anak saya. Berani seperti itu? Berani? Kalau belum, lah Allah sudah jelas janjinya. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah dan seterusnya. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu dibayar tunai minimal 10 kali sampai 700 kali. Memang Islam itu yang berat yang satu ini. Ngaji le gampang,
Nduk, tahajud gampang. Poso Senin Kemis gampang. Mas, duitmu di piro Mas? 5 juta. Mbok dilepas yang 1 juta untuk bantu. Pripun? Berani? Padahal sudah belajar ngajinya 4 tahun, sudah sering dengar cerita bahwa infak itu tidak akan membuat miskin, bahwa infak itu kembali tunai 700 kali. Berat. Oh, insya Allah yang sudah sepuh usianya, sering pengalaman-pengalaman, mungkin sering bermain-main dengan hal yang seperti itu. Bismillah ya Allah, ternyata baliknya luar biasa. Al-Sisah ya, ada seorang yang istrinya mau dioperasi, punya uang hanya 8 juta, diopo sampai puluhan juta. Akhirnya apa? Uangnya ada keluarganya yang butuh untuk nyoh, bismillah, ndak usah pinjam, dikekno pisan. Kok dokter setelah meriksa ada keajaiban. Pak, tadi malam ibu ini apa sudah ngentut katanya? Karena ndak bisa ngentut loh Bu, mau dioperasi. Ibu masih lancar tuh kentutnya? Bersyukur setelah ngentut? Kenapa? Itu yang biasa. Jangan bilang biasa. Kentut itu jangan bilang biasa. Nggak bisa keluar puluhan juta habis. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana yang kamu dustakan? Masya Allah, ini sepuh. Mbah Hatim ini sepuh ini, tapi duduk begini berarti asam auratnya ini bagus ini. Kolesterolnya masih bagus. Itu fabi ayyi ala rabbik. Tidak ada celah untuk tidak bersyukur. Kembali kepada prasangka ketika berdoa, yakini. Insya Allah jenengan punya sejarah, jenengan punya, kalau diputar ulang, ya Allah saya pernah begini. Saya yang jelas, saya satu permintaan saya yang sangat-sangat luar biasa saya nikmati. Ketika saya bisa haji tahun pertama tahun 2000, saya ingin sekali sering ke situ. Ternyata kelakon. Padahal tidak punya uang saya, tidak punya uang, sama dengan jenengan, tidak lebih uang saya maksud saya. Tapi yakin itu. Ya. Yang ketiga, ketika mencari rezeki. Ya, ketika mencari rezeki hati-hati. Bapak Ibu pernah lihat ayam babon? Anaknya pinten Bu babon nih? Kadang-kadang pinten? 10, 7, 9. Pernah babon niku kelaparan? Ndak pernah tuh? KB ndak? Lah jenengan kok takut punya putra lebih dari 2? Kok kalah sama ayam? Apa modal ayam? Sekolah ndak? Modal ayam prasangka. Pasti nanti Allah memberi saya, hanya ceker-ceker. Maka saya sering guyonan. Kenapa Indonesia itu lambat majunya? Karena KB dulu, karena Pak Habibie di KB. Pak Habibie orang pinter di Indonesia, putranya hanya 2, Thareq dan Ilham. Thareq dan Ilham itu derajat kualitas manusianya melebihi pada umumnya. Seandainya Pak Habibie tidak di KB, putranya 12, punya Thareq Ilham 12, negeri kita ini sudah luar biasa. Tapi gara-gara dibatasi, ben sing pegawai BKBN ben nesu pisan. Ibu yang masih produktif berani buka lagi? Nah, kalau minta batin di sekolah, setiap dabah itu, setiap ini tanggungan Allah. Saya pengalaman Pak, kalau anak-anak asuh saya sudah berkurang, rezeki saya berkurang. Ketika anak-anak asuh itu puluhan, alah jari wong Jawa godhong dadi duit.
Tapi ketika anak-anak itu sudah mulai lulus, angel golek duit. Ibu percaya bahwa anak kita itu bawa rezeki? Kenapa ibu kok takut punya putra banyak? Kok kalah sama ayam? Ayam 10 lemu-lemu. Ayam, burung itu coba lihat burung itu keluar terbang, udah ada, dia punya prasangka paling di pohon itu, pindah lagi, ada makan pindah lagi, modalnya prasangka. Pak, pernah dengar burung mati kelaparan? Burung sekolah ada ndak? Ikut majelis taklim ndak? Apa modalnya? Prasangka. Mudah-mudahan sepulang dari ini ibu-ibu yang masih produktif itu terus aku tak tambah nes, tak tambah papat neh. Rasulullah itu seneng kalau umatnya banyak. Di Mekah itu ada loh seorang yang punya anak 50 tapi istrinya 4. Nah ini Pak, ada cerita, tapi bukan ibu-ibu di sini Pak. Ada ibu ngaji puluhan tahun masuk neraka gara-gara nentang An-Nisa ayat 3. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba. Pokoknya ayat 3 aku gak gelem. Aku moh nek poligami, pokoknya gak tak lawan. Kafir loh Pak. Sing bener itu aku ki abot nek bojoku rabineh. Lah iku sing bener. Tapi nek aku menentang ayat itu, menentang satu ayat sama dengan menentang seluruh ayat. Ibu mengizinkan? Saya tertarik dengan jawabannya istrinya Ustadz Wijayanto. Ada dialog di TV ya dengan istrinya Ustadz Wijayanto. Kebetulan saya sering ngumpul di Jogja dengan beliau. Ketika diwawancarai, ibu, ustazah, gimana pendapat ibu tentang kalau tentang poligami? Jawabannya Bu bisa ditiru. Saya mendukung berat poligami. Tapi mudah-mudahan jangan suami saya. Nah, itu yang benar, jangan. Poligami anti, murtad. Tidak mau satu ayat sama dengan tidak mau seluruh ayat. Nek abot ya bener, wong kata Rasulullah, wong di madu tuh nek dikei endok digegem, netes, saking panas mati nih. Sayyidina Ali ketika pamit mau nikah lagi, ya Rasulullah, saya mau menikah lagi Rasulullah. Mau menikah lagi Ali? Tidak apa-apa Ali, tapi Fatimah kembalikan dulu ke saya. Tidak jadi. Satu-satunya sahabat yang istrinya satu. Itu. Kenapa? Wallahu a'lam. Rasulullah itu nikah lagi karena wahyu, bukan karena hasil diri Anda. Rasulullah itu cintanya pertama itu ke Khadijah gitu. Sampai sudah meninggal disebut-sebut terus Khadijah. Sampai Aisyah itu cemburu berat pada Khadijah. Jangan dikira kalau ibu-ibu pernah baca buku yang memang memfitnah Rasul, dikira Rasulullah itu ngelihat, enggak. Wahyu, ada sebab kenapa menikahi si A, kenapa menikahi Zainab, karena untuk menghapus hukum adat. Maka Zainab diperintah untuk dinikahi mantan istri anak angkatnya. Jadi ketika kita mencari rezeki, modalnya apa? Ya jangan lupa mencari rezeki itu satu, modalnya takwa. Jangan mengandalkan ini. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan seterusnya. Nah, sebetulnya modal, jangan pernah mengandalkan keterampilan, ketangkasan. Maaf, semua itu tidak ada gunanya kalau tidak dibungkus dengan takwa. Nanti dapatnya rezeki yang tidak mengarah kepada ketakwaan. Ini bukan rezeki, tapi ini istidrat. Ibu punya rezeki banyak, pada saat tidak punya tahajudnya bagus, ngajinya rutin. Tapi ketika tabungannya banyak, tahajud tidak pernah.
Semakin nyetil, kenapa? Takut berkurang tabungannya. Ini rezeki apa adab? Adab. Keberkahan itu ketika dapat, semakin semangat untuk beribadah lagi. Betul Pak. Dan maaf, seluruh yang berbau dunia itu Allah sudah memvonis, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Gemerlap dunia itu kata Allah ngapusi. Ayo, tidak percaya, tanya orang yang tabungannya 12 digit triliunan, miliaran. Takut dia, takut apa? Takut dibobol. Jadi njabat bingung nek wayahin habis waktunya. Nyimpen mas-masan saiki bingung. Ada teman saya nggali tanah, ditumpuk, dikasih pot, di bawah dikasih emas. Nanti kalau pergi bingung taruh di mana. Enak punya mas-masan, ampun enak tidak punya. Enak punya tapi tetap tenang. Sudahlah, rezeki itu kalau mau keluar ya keluar. Rezeki itu tidak salah jalan. Makanya jenengan kalau usaha kok disaingi sebelahnya, dodol dawet kok sebelahnya dodol dawet, mbok dodol 10 ya gak popo, gak kira ngurangi. Yakini modalnya satu, prasangka baik dan taat kepada Allah. Masa kalah karo ayam? Ayam ini sing jahat pae Pak. Saya pernah cerita di mimbar ini, ayam tuh jahat pae. Bojone oke, nang anake kereng, nang anake nyedek. Ya. Mboke sik ngendok golek bojone. Nih mboke ayam apik pol. Kehujanan dilebok nih. Ya toh? Takut kedinginan, teko pae malah dikabruk. Maka jangan jadi ayam. Ono Pak Mboy podo elek itu, masih ingat enggak? Saya dulu pernah saya sampaikan ini. Bebek ini Pak Mboy podo orang ngurus anak, ngendok jadi tinggal, dipek majikan iya biyen, dipangan ulo yo biyen, duwe anak orang ngurus, pae dolan, mboke dolan, iku bebek. Maka Allah tidak salah, balhum adol, ya. Ulaika kal an'am. Manusia itu kalau tidak pakai hatinya, lahum qulubul la yafqahuna biha, punya hati tapi pakai, walahum ayunun la yubsiruna biha, walahum adzan la yasma'un. Ini punya, ini tidak dipakai. Maka kata Al-Quran, orang itu jadi sama dengan binatang unggas. Ulaika kal an'am, sama dengan ayam, sama dengan bebek, sama dengan puyuh. Puyuh itu sing jahat mboke Pak. Ben tak bela jenengan. Puyuh niku saya pernah belajar ilmu puyuh. Sing dolan mboke, sing angkrem pae. Jadi ini mboke dolan ini bongsone puyuh niku. Nih pae angkrem kutuk, pae nih pak sing angkrem sing ngerata dolan Pak Puyuh niku. Niki napa wonten Ibu Puyuh wonten toh? Senengane dolan terus kok tekone dolan neh. Oh, turunane puyuh iki. Ulaika kal an'am. Kata Al-Qur'an. Oh, ternyata benar. Manusia itu kalau keliru sama dengan binatang, bahkan balhum atol, bahkan lebih jelek dari binatang unggas. Anak dibuang, ya tuh Bu, anak dibuang, dimasukkan dus baru lahir karena hasil hubungan gelap misalnya, dibuang. Apa ada macan seperti itu? Wani gangguan macan 10 kilo diuber Pak.
maka orang itu kadang-kadang bisa lebih jelek dari binatang. Jadi yang berikutnya, kalau ingin rezekinya bagus, pertama taat, yang kedua silaturahim, perbanyak silaturahim. Jelas silaturahim itu panjang umur dan banyak rezeki. Bisa juga banyak bersedekah. Sungguh sedekah itu tidak akan mengurangi rezeki. Imam Muslim, riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-2558. Silahkan kasihkan, jangan takut untuk keluar uang berapapun. Fauzan, kowe wani ngomong ngono ngelakoni apa ora? Itu penting. Kok kayak ngomong tok kowe. Maka ustadz itu potensi ke nerakanya besar. Tapi kalau ke surga nanti kelasnya bagus. Mudah-mudahan para ustadz yang di sini nanti saya mau ikut rombongannya. Dan kalau misalnya tidak ditemukan di surga, mohon saya dicari. Mohon Ustaz, ini tidak guyon tapi betul, saya sangat senang ketika kenal dengan seorang Ustaz. Saya itu nakal Bu, kalau punya kenalan Ustaz jauh, tidak ada apa-apa saya jabri gitu. Gimana kabar Ustaz? Doakan saya. Hanya biar tidak lupa ke saya saja. Kalau lupa kan gawat. Kalau yang lupa ke saya itu orang-orang jahat malah kebenaran. Tapi kalau Ustadz lupa ke saya, wah, saya gimana besok? Iya kalau saya ke surga. Kalau saya gagal, naudzubillah. Tapi saya yakin. Tadi keyakinan yang berikutnya, mati kita pasti mati Muslim. Ingat, kemenangan yang utama adalah ketika kita mati Muslim. Allah berfirman insyaallah di 185 Ali Imran, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman suhsiya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kemenangan yang sebenarnya itu bukan menang pemilu, bukan menang pilkada, bukan. Tapi menang ketika kita sudah divonis masuk surga. Itu menang. Faqad faz. Siapa mereka? Masuk surga. Pertanyaan saya pada diri saya tidak berani tanya jenengan. Seberapa Fauzan kamu tuh nangis kepada Allah untuk minta mati syahid atau mati husnul khotimah? Maka seorang ulama besar di Saudi itu mengatakan, ketika bersujud jangan lupa minta 3 hal. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Allahumma inna Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engkau yang sering membolak-balik hati, tetapkan hati ini dengan agamamu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Berapa kali kamu minta kepada Allah? Kamu seperti apapun, kalau mautmu salah, tidak ada gunanya. Maka kenapa Rasulullah setiap berceramah, setiap khutbah, Rasulullah itu selalu memukadimahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pasti ini yang dibaca. Yang lain boleh gagal, tapi ini jangan gagal. Boleh tidak sugih di muka bumi ini, boleh, tidak apa-apa, tapi jangan sampai matinya gagal. Kemenangan itu adalah di kematian. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, izinkan, ya Allah, berilah saya kesempatan untuk bertobat sebelum maut menjemput. Kenapa kamu kalau minta rezeki sampai nangis, minta jodoh sampai nangis, tapi ketika minta matimu kamu tidak bisa nangis? Kenapa? Karena belum paham mana yang bernilai besar itu mana. Kalau minta sesuatu yang urusan dunia, alisnya sampai nyambung sampai gini. Tapi ketika kita minta mati husnul khotimah, datar-datar saja. Ini alamat orang ini, alamat. Jam 7 ya habis Bu ya. Insyaallah. Mohon maaf. Ya karena sudah jam 8. Mudah-mudahan tidak puas. Kalau puas saya tidak diundang lagi, saya tidak punya amal lagi.
Maka terakhir, mari kita bersama-sama mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan menakdirkan kita ini terus bersaudara sampai kelak di surga Allah ya. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna ya Allah waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah, Rabbana ighfir lana wa liikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman rabbi hab li minas shalihin. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika ya Allah wa thabbit qalbi ala ta'atika ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah ya Allah wa na'udzubika min su'il khatimah ya Allah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah ya Allah, tu'minu biliqa'ika ya Allah, tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna bi'ada'ika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana wa ahlana wa dhurriyyatina fis sihhati wal afiyah warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan ibadi ya Allah. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi bil alamin. Makaten Bapak Ibu, sekali lagi mohon dimaafkan kalau ada tutur kata yang kurang sopan. Sebetulnya materinya masih belum selesai, tapi karena waktu harus mengakhiri, biar besok tidak dendam kalau datang lagi, biar tidak dirasani kalau lebih dari jam 8, saya akhiri. Cukup sekian. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.